Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video yang ketiga pada materi kuliah yang ke-9, filtrasi, mata kuliah satuan operasi. Pada bagian yang ketiga ini kita akan berbicara tentang hidrolika filtrasi. Begitu teman-teman mengingat hidrolika, pasti yang terbayang salah satunya adalah head loss. Tepat sekali, kita akan bahas tentang head loss ya. Ini adalah beberapa rumus yang dapat digunakan dalam menghitung head loss di berbagai macam tipe filtrasi. Misalnya, persamaan Hazen dapat digunakan untuk filtrasi dengan model single media, satu jenis media saja. Kemudian model Karman-Kozeny dapat digunakan untuk single media maupun multimedia. Jadi berbagai macam media yang ada di sana. Tapi nanti kita ke depan di beberapa slide yang berikutnya kita akan bahas lebih detail terkait berbagai macam rumus ini. Kemudian rumus yang lain misalnya dapat digunakan rumus Fair and Hedge. Kemudian ada juga rumus Rose. Jadi rumus-rumus ini memang terlihat rumit, tapi yakinlah teman-teman semua yang hanya membutuhkan sedikit fokus untuk bisa mencoba rumus-rumus ini di dalam praktek dalam latihan soal nantinya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke bagian yang lain. Dalam slide ini, slide 48 ini, saya akan membahas sedikit tentang dari head ya, head. Head itu akan menandakan bahwa salah satu pemakaian guna dari fungsi dari head ini adalah untuk melihat apakah filter tersebut sudah waktunya untuk di backwash atau belum ya. Nah, gambar yang kiri ini adalah penampang filter. Yang titik-titik ini adalah media filter. Ya. Pada saat kondisi normal ditandai dengan titik T0, artinya baru mulai dioperasikan. Kemudian T1, T2 sampai T5, artinya head loss-nya, head yang dimiliki oleh filter tersebut akan terus bergeser. Selama berada dalam posisi grafik seperti ini, di head tersebut bisa dianggap sebagai head positif. Tapi pada saat kondisi tertentu dia melebihi dengan kapasitasnya, berarti headnya akan bergeser dari garis sumbu yang ada di dalam grafik tersebut. Kemudian dia akan berubah menjadi head yang negatif ya. Jadi titik-titik tadi gambar media yang ada di sini, medianya akan terekspansi karena airnya tergenang lebih tinggi. Dilihat dari genangan air dan efektivitas dari filter tersebut akan terus turun. Nah, ini menandakan bahwa filter tersebut harus segera di backwash. Baiklah, kita akan mulai dengan satu contoh soal. Teman-teman semuanya dapat sebenarnya melihat salah satunya adalah melihat dari contoh soal yang ada di buku. Ini saya ambil persis seperti yang ada di buku, hanya sedikit berbeda di bagian rate filtrasi ya, di rate filtrasi. Kalau saya tidak salah, di buku rate filtrasinya adalah 10 meter per jam. Sebuah bak filter single media dengan data sebagai berikut. Tebal media pasirnya adalah 60 cm. Jadi tebal dari media yang digunakan adalah 60 cm. Kemudian spesifik gravity dari pasir itu adalah 2,65. Diameter pasir rata-rata adalah 0,45 mm. Faktor bentuk pasir adalah 0,82. Porositas media pasir adalah 0,45. Rate filtrasi yang digunakan, rate filtrasi artinya debit yang masuk ya. Kecepatan filtrasi, bukan debit ya. Kecepatan filtrasi adalah 8 meter per jam. Dan temperatur air ada 28 derajat Celcius. Ingat, di soal-soal satuan operasi, seperti halnya pada saat mengerjakan koagulasi, sedimentasi,
temperatur air itu menjadi penting untuk melihat densitasnya. Densitas dari air dan viskositas. Kemudian pertanyaan dari contoh ini adalah hitunglah head loss yang terjadi akibat melewati media filter tersebut dengan persamaan yang pertama Karman dan Kozeny, kemudian yang kedua adalah persamaan Rose. Nah, sebelum kita mengerjakan, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan penggunaan rumus. Rumus-rumus ini sebenarnya di dalam buku satuan operasi yang kita gunakan sudah sangat lengkap ya. Langkah pertama untuk menghitung hidrolika filtrasi ini adalah digunakan, kita harus menentukan bilangan Reynolds. Ya, bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds dapat dihitung dengan berbagai macam rumus ya. Rumus tergantung yang disediakan di soal ya. Teman-teman dapat memilihnya menggunakan yang model yang pertama atau menggunakan model yang kedua atau menggunakan model yang ketiga. Keterangan dari simbol-simbol yang ada di rumus tersebut dapat dilihat di dalam buku ya. Misalnya di sana ada densitas, kemudian ada kecepatan, ada kemudian diameter, faktor bentuk, ada porositas dan seterusnya ya. Jadi nilai-nilai ini salah satunya dapat tergantung dari suhu. Di mana dapat diketahui nilai seperti densitas, viskositas, silakan lihat di lampiran di buku satuan operasi. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah menentukan nilai koefisien drag. Nah, koefisien drag ini akan sangat ditentukan dari mana? Dari nilai bilangan Reynolds yang sudah dicari terlebih dahulu. Jika NRE-nya kurang dari 1, nilai CD-nya, koefisien drag-nya dapat dihitung dengan 24 dibagi dengan NRE. Dan jika NRE-nya antara 1 hingga 10.000, nilai NRE-nya, nilai koefisien drag-nya dapat dihitung dengan rumus yang berbeda tentunya ya. 24 per NRE ditambah dengan 3 per akar NRE ditambah 0,34. Nah, setelah koefisien drag ini berhasil diketahui, tinggal kita menentukan fungsi dari NRE. Jadi fungsi NRE F aksen sama dengan 150 dikali dengan 1 dikurang dengan nilai porositas dan dibagi dengan nilai NRE ditambah dengan 1,75. Nah, perhatikan nanti di buku sambil dibuka bukunya berbagai macam rumus yang ada di sana. Kemudian terkait dengan head loss, pada soal ini diminta teman-teman untuk menghitungnya dengan menggunakan persamaan Karman and Kozeny ya. Head loss sama dengan fungsi NRE dikali dengan tebal media dibagi dengan faktor bentuk dan diameter dikali dengan 1 dikurang dengan E ya, dibagi dengan E dan seterusnya. Kemudian persamaan Rose di tabel tadi kita sudah lihat persamaan Rose dibagi menjadi 3 ya. Rumus pertama, filter untuk satu ukuran media. Artinya apa? Media yang digunakan itu hanya satu ukuran saja. Yang kedua adalah media filter dengan diameter yang bervariasi. Jadi ukurannya sangat bervariasi. Rumus yang digunakan juga berbeda. Kemudian, nah di sini terlihat ya ada rumus yang berbeda. Itu ada penambahan ya, sum persentasenya dibagi dengan diameternya. Kemudian media terstratifikasi dengan porositas seragam. Jadi terstratifikasi. Jadi ukurannya diatur sedemikian rupa baik fine to coarse atau coarse to fine yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, untuk menjawab persoalan pada contoh soal ini adalah yang pertama jangan lupa cek dulu suhu, kemudian cek di halaman lampiran terkait dengan nilai-nilai yang tersedia untuk suhu 28 derajat Celcius. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus tadi ya. Nah, rumus NRE tinggal dipilih salah satunya ya, tergantung dari soal yang diketahui ya. 0,82 dikali dengan diameter dikali dengan densitas, kemudian ketemulah dikali dengan
filter rate-nya 800. Ingat ini di buku ya, kalau contoh soal di buku ini adalah 1000 kalau saya tidak salah ya. Kemudian dibagi dengan 0,008363. Ketemulah NRE-nya adalah 0,977. Nah, kalau harus dicari CD akan dipakai di rumus yang lain ya. CD misalnya akan dipakai untuk rumus persamaan Roche ya, persamaan Roche. Nah, sedangkan di persamaan Karman and Kozeny, nilai CD tidak diketahui, jadi kita tidak cari dulu. Sementara nilai yang diminta di Karman and Kozeny adalah nilai F-aksen. Apa itu F-aksen? Ya, betul. Nilai F-aksen adalah nilai fungsi NRE. Fungsi NRE harus dicari dulu dengan rumus ini. Ya, kemudian ketemulah angka 86,2 ya, 86,2. Ingat NRE tanpa satuan, F-aksen juga tanpa satuan. Nah, jangan lupa untuk jawaban-jawaban yang lain yang membutuhkan satuan, gunakan satuan supaya tidak keliru. Nanti kita akan bahas pentingnya satuan. Untuk head loss, untuk pertanyaan yang pertama, Karman and Kozeny ya, menggunakan rumus F-aksen, kemudian tebal media dan seterusnya ya, tebal media dan seterusnya. Kemudian apa? Ini mohon maaf, ini bisa digunakan nilainya ya. Ini simbolnya adalah FA. Pangkat 2 ini adalah FA ya. Mohon dicatat, dirubah sedikit. Kemudian saya mencoba nanti merubah di bahan PDF-nya. Dengan rumus tadi, ingat satuan yang dipakai adalah satuan senti nanti ya. Dengan rumus ini akan didapatkanlah bahwa head loss ya, head loss yang didapatkan dari persamaan Karman and Kozeny didapatkan sebesar 42,58 cm. Nah, di sini penting, sangat penting ya, sentimeter, karena apa? Jika satuannya di sini meter, angkanya sama 42,58 meter dengan 42,58 cm pasti akan sangat jauh berbeda. Jadi teman-teman semuanya wajib dalam menyelesaikan soal harus menyertakan satuan. Oke? Sampai di sini untuk pertanyaan yang A bisa dipahami? Insyaallah bisa ya. Kalau tidak bisa, ulang lagi video ini kemudian sampai bisa paham dengan persamaan Karman and Kozeny. Ini baru pertanyaan yang 1A ya. 1A. Kemudian lanjut untuk pertanyaan 1B. 1B kita diminta untuk menghitung head loss yang terjadi pada filter dengan persamaan Roche. Ingat, persamaan Roche kita ulang sedikit. Persamaan Roche ada 3 jenis ya, 3 jenis. Kebetulan untuk soal ini kita akan menggunakan salah satu jenisnya, yaitu menggunakan satu ukuran filter ya, satu ukuran filter yang atas ya, satu ukuran filter karena di soal hanya tersedia pasir saja, disebutkan begitu saja, jadi tidak perlu menghitung dengan model yang lain ya. Nah, di rumus yang ini head loss 1,067 dikali CD. Berarti langkah pertama yang harus kita hitung adalah menghitung CD. CD bisa dihitung dengan dihitung NRE-nya terlebih dahulu. NRE sudah kita hitung pada jawaban nomor 1A. Didapatkanlah NRE-nya sebesar 0,977. Dengan NRE kurang dari 1, maka rumus CD menjadi 24 per NRE. Jadi NRE CD didapatkanlah 24,56. Untuk CD juga tanpa satuan, jadi tidak perlu diisi satuan. Dengan angka ini tinggal kita masukkan dalam rumus. CD-nya sudah diketahui, L-nya sudah diketahui. Ingat semuanya satuannya dalam senti ya. Ini 800 adalah kecepatannya 0,82, kemudian dikali 0,045. Dan 0,45 pangkat 4 dikali dengan 981 karena satuannya adalah senti. Sehingga didapatlah head loss yang terjadi pada filter ini dengan menggunakan persamaan Roche adalah sebesar 53,32 cm. Loh, kenapa berbeda ya dengan persamaan sebelumnya?
Pada persamaan Karman and Kozeny didapatkan nilai 42,58. Sedangkan pada persamaan Rose didapatkan 53,30. Sangat mungkin berbeda tergantung persamaan mana yang kita gunakan. Mudah-mudahan bisa paham untuk contoh soal yang pertama ya. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Sebuah bak filter single media non-uniform terstratifikasi. Non-uniform terstratifikasi ya. Ingat, rumus mana yang nanti akan kita gunakan? Salah satunya adalah sudah disampaikan tadi di awal, adalah rumus Rose ya. Rumus Rose. Kita akan lihat nanti dengan data sebagai berikut. Data tebal medianya adalah 60 cm. Kemudian spesifik gravity pasir adalah 2,65. Faktor bentuk dari pasir itu adalah 0,82. Porositas media adalah 0,45. Filter rate-nya adalah 8 meter per jam. Dan temperatur airnya adalah 28 derajat Celcius. Dengan diameter pasir yang terdistribusi adalah dengan diameter sekian, memiliki persen berat sekian. Dengan diameter sekian, persen beratnya sekian. Jadi pasir ini paling banyak didominasi oleh berat ini. Jadi ada 45,5% beratnya, ya, persen, yang didominasi dengan diameter pasir 0,45. Kita diminta untuk menghitung head loss yang terjadi akibat melewati media pasir tersebut. Nah, caranya adalah diameter tadi yang ada di soal, ya, diameter tadi disusun dengan berat yang ada di soal juga, kemudian satu persatu dicari nilai NRE. Buka lagi ya halaman sebelumnya, nilai NRE dicari dengan rumus, pilihannya ada di sini. Sesuaikan dengan yang ada di soal, ada rumus, ada diketahui apa saja, sehingga bisa diketahui NRE masing-masing untuk setiap ukuran diameternya. Ini dicari manual ya, dicari manual. Kalau pakai Excel mungkin lebih mudah ya, tapi silakan teman-teman boleh menggunakan Excel atau menggunakan cara yang manual. Ingat, pada saat menggunakan Excel, cek kembali ya, cek kembali pada saat nanti menghitung nilai CD, karena nilai CD harus pakai ada pengecualian untuk NRE kurang dari 1 atau NRE antara 1 sampai 10.000 ya. Karena menggunakan rumus yang berbeda. Ingat, ini lebih dari 1 dan yang 3 ke bawah adalah kurang dari 1. Nah, dengan rumus CD bisa diketahui, kemudian bisa dihitung satu persatu, kemudian rumus CD dikali dengan persen berat ya, persen berat. Jadi CD dikali dengan persen berat, kemudian diketahuilah ini persen ya, mohon maaf, CD dikali dengan persen berat dibagi dengan diameter yang nanti akan dijumlah. Ya, CD dikali persen dibagi dengan diameter. Ya, kemudian diketahuilah 9,230. Nah, angka-angka ini silakan dicari. Oh, ini perlu rubah satuan atau tidak ya? Cari ya, silakan. Karena ini cukup simpel sebenarnya. Hanya menggunakan perkalian. Ya. Kemudian dengan rumus persamaan Rose tadi, kita bisa hitung 1,067 dikali dengan L 60 dikali dengan P 800 ya, faktor bentuk, kemudian porositas dan nilai gravitasi. Ingat semuanya dalam satuan senti. Kemudian hasil penjumlahan. Hasil penjumlahannya kalau di sini satuannya apa nih kira-kira ya? Oke. Jangan lupa berarti satuannya harus dirubah dalam bentuk senti. Melihat ini adalah satuan dalam bentuk meter. Ya. Ini menjadi senti. Jadi, untuk filter ini didapatlah head loss yang terjadi adalah sebesar 88,47. Untuk apa data head loss? Untuk menentukan tinggi, beda tinggi, salah satunya ya, beda tinggi antara
ketinggian air di dalam filter dengan ketinggian air sebelum masuk filter. Berarti harus disediakan minimal 88 cm beda ketinggiannya agar filter tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada 2 contoh soal yang di buku juga bisa dipakai, cuma ada sedikit perbedaan angka-angkanya. Nah, silakan untuk digunakan. Ini ada beberapa latihan yang bisa dipakai untuk melatih kita sama-sama. Ini persis seperti soal yang